Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Tafsilun, adapun ini yaitu perincian masalah qadar. Qala Sulaiman al-Jamal, telah berkata oleh Imam Sulaiman Jamal, kama qala al-Fayyumi fil Misbah, sebagaimana berkata oleh Imam al-Fayyumi di dalam kitab Misbahil Munir, wal qadar bil fathi la ghairu ma yuqaddiruhu Allah Ta'ala minal qadar. Adapun kata-kata qadar dengan dibaca fathah qafnya, tidak selain fathah. Wal qadar bil fathi, adapun kata-kata qadar bil fathi dengan dibaca fathah dalnya, la ghairu bukan selain fathah, ma yuqaddiruhu Allah Ta'ala minal qada, yaitu sesuatu yang menentukan akan dia oleh Allah daripada qada. Wal qadru, adapun qadr bisukunid dal, dibaca dengan sukun dal wa fathiha dan fathahnya, huwal miqdar wal mislu, yaitu ukuran dan perumpamaan dan kesamaan. Yuqalu hadza qadru hadza, adapun ini yaitu ukurannya ini, ayyumasiluhu, yakni sama oleh ini dengan ini. Wa ammal qadr fi qawlihi ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadri fal makna lailatul taqdir. Adapun lafaz qadar pada firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami, yaitu menurunkan oleh kami akan Al-Quran pada malam kemuliaan. Fal makna, maka adapun maknanya lailatul taqdiri, yaitu malam takdir. Sumiyat bidzalika, dinamakan malam itu dengan demikian lailatul qadar, lianna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila misliha minas sanatil qabilati min amril mauti wal ajali wal rizqi wa ghairi dhalika. Karena bahwa Allah Ta'ala itu telah menentukan pada malam tersebut akan apa-apa yang ia kehendaki daripada perintahnya, sampai seumpamanya daripada tahun yang mendatang, dari urusan kematian, ajal, rezeki dan selain yang demikian itu. Wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur, dan Allah menyerahkannya kepada malaikat yang mengatur segala urusan. Wa hum arba'atun minal malaikati, yaitu 4 orang dari malaikat. Israfilu, pertama Israfil, wa Mikail dan Mikail, wa Azrail dan Azrail, wa Jibril dan malaikat Jibril alaihimussalam. Wa qala Mujahid, dan berkata oleh Imam Mujahid, Lailatul Hukmi, yaitu malam ketetapan. Wa qila Lailatul Syarafi wal 'Idhami, maknanya malam kemuliaan dan keagungan.
Kila au lailatul diqi, malam kesempitan, lidiqil qada'i bizdihamil malaikati fiha, karena sempitnya qada' dengan berdesakannya malaikat pada malam tersebut. Wa an Ibni Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Allah yaqdil aqdiyata fi lailati nisfi Sya'ban, bahwa Allah yaitu telah menetapkan akan segala ketentuan pada malam nisfu Sya'ban. Wa yusallimuha ila arbabiha, dan menyerahkannya kepada empunyanya malaikat yang empat, Lailatul Qadri, pada malam Qadar. Hadza wa laysal muradu anna taqdirallahi la yahdusu illa tilka lailah. Pahami olehmu akan ini, tidaklah yang dimaksud yaitu bahwa takdir Allah yaitu tidak terjadi kecuali pada itu malam. Li'annahu ta'ala qaddaral maqadira fil azal qabla khalqis samawati wal ardi, karena bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mentakdirkan segala takdir pada zaman azali sebelum penciptaan langit dan bumi. Bal muradu izharu tilkal maqadiri lil malaikati, bahkan yang dimaksud yaitu mendohirkan itu takdir-takdir bagi para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa rukun iman ada 6. Yang keenamnya iman kepada takdir. Malam hari ini pembahasan kita berbicara tentang takdir atau qadar bahasa Arabnya secara etimologi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa qadar ada 2 pengertian. Ada qadar dalam terminologi agama yang telah kita bedah dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari Al-Maturidi maupun Al-Asy'ari. Yang kedua adalah qadar dari sisi bahasa, qadar wabil qadari. Apa makna qadar dari sisi etimologi? Malam hari ini paparan kajian kita berbicara tentang qadar dalam pandangan lughat, dalam pandangan ahli bahasa. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tafsilun, ini adalah perincian paparan qadar dalam terminologi, dalam etimologi secara bahasa. Seorang ulama besar pakar tafsir yang mensyarahi tafsir Jalalain, ada tafsir kecil dibaca oleh banyak orang, namanya tafsir Jalalain. Artinya tafsir yang dikarang oleh 2 kiai yang namanya Jalal. Yang pertama namanya Jalaluddin Al-Mahalli, ulama besar Mesir, lahir di Mesir, besar dan menjadi orang besar di Mesir. Beliau mensyarahi, mentafsiri Quran dari surat Al-Kahfi. Surat Kahfi dulu, enggak dari Fatihah, dari Kahfi. Imam Al-Mahalli sampai surat An-Nas selesai. Lalu beliau lanjutkan biar rapi se-Quran, Al-Fatihah lanjutannya. Baru selesai Fatihah,
meninggal dunia, belum kelar ngarangnya di tafsir yang kecil itu. Maka murid beliau namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Udah ziarah Ustaz Sati? Oh, udah, alhamdulillah. Imam Suyuti, sayang ini kitab baru separuh, disyarahi oleh beliau dari Al-Baqarah sampai Isra terakhir. Makanya tafsir Jalalain itu yang benar susunannya dari dulunya diawalinya Al-Baqarah, Fatihahnya di ujung, enggak seperti tulisan Qur'annya. Kenapa? Karena memang begitu sejarahnya. Muridnya sayang banget, kata muridnya, ini separuh, jadi diterusin oleh Imam Suyuti dari Al-Baqarah sampai akhir Al-Isra atau Bani Israil, sehingga kitab tafsir itu dikarang dua orang Jalal. Yang pertama Jalaluddin Suyuti, kedua Jalaluddin Al-Mahalli, disingkat Jalalain. Kalau tafsir yang kecil ini aja masih susah bacanya, enggak ngerti-ngerti, ini namanya tafsirnya jalan lain. Apaan? Iya, nyasar-nyasar. Begitu, bukan jalan lain, nyasar, kurang paham dia. Nah, tafsir Jalalain ini kecil, maka ulama besar madhab Syafi'i namanya Imam Sulaiman Al-Jamal mensyarahinya, memaparkan biar lebih jelas dengan nama Al-Futuhat Al-Ilahiyah, menjadi besar, 4 jilid besar yang tadinya sejilid kecil. Itu pun oleh muridnya Imam Sawi. Ini kegedean karya guru ini, namanya Futuhat Al-Ilahiyah. Saya kecilin dah, namanya Hasiyah Sawi ala tafsir Jalalain, rada kecilan separohnya. Begitulah ulama. Nah, saya tidak berbicara ke sana. Kita ngomongin Imam Sulaiman Jamal. Kata Syekh Nawawi, Imam Sulaiman Jamal mengomentari kata qadar dalam tinjauan bahasa. Dijelaskan juga oleh imam besar dari Mesir. Emang ulama yang paling banyak di Mesir. Sahabat Nabi aja yang makamnya di Mesir ada 7.000. Itu sahabat Nabi. Seblok doang tuh, 7.000 seblok. Yang terpencar banyak banget. Di Banahsa, namanya Baqi Misra, kuburan Baqi-nya Mesir. Kalau Baqi di Mekah, Baqi di Madinah, di Arab Saudi, di Madinah tepatnya. Sahabat Nabi yang dikuburkan di Baqi 10.000. Tapi di Mesir nih, di Banasa 7.000. Jadi sehingga ulama Mesir menyebutnya Baqi juga. Kalau anda nggak bisa ke Madinah, ziarah ke sahabat 10.000, udah di kampung kita aja ada 7.000 itu, begitu di Mesir. Imam Al-Fayyumi dalam kitabnya tentang vocabulary, kamus fikih, itu namanya Al-Misbah, panjangnya Misbahul Munir. Kitab tuh ya tebelah segede Quran gitu. Kita mau nyoroti kata qadar doang ini ya, ini secara bahasa. Alif lam qaf dal ra,
dibacanya yang di hadis tu rukun iman tu wabil qadri, qidri, apa qadari, begitu. Karena Arab gundul, saudara. Arab gundul ini rada repot. Kalau salah baca, artinya menceng jauh. Dalam bahasa Indonesia tulisan pegon, pegon itu Melayu tapi Arab tulisannya, Arab Melayu. Itu ada tulisan penjahit, penjahat, sama, haknya kasroh sama fathah. Kalau dibaca penjahit artinya lain, dibaca penjahat lain. Tuh salah baca, salah arti. Apalagi tulisan pegon kaf mim ba'ain, kaf mim ba'ain. Salah baca, dibaca kembang, bisa dibaca kumbang, bisa dibaca kambing, bisa dibaca kembung. Ini harus benar baca. Salah baca repot. Ada hadis benar, karena gundul bacanya jadi salah. An-nikahu santai, padahal sunnati. Sinun tak iya, salah baca. Sunnati, dia baca santai. Itu salah baca. Salah baca. Ini tidak boleh. Salah baca artinya beda. Kemarin ngaji Fathul Muin, Iyyaka na'budu bertasdid artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Bila tasdidnya enggak ditarik, bacanya enggak ditekan, Iyyaka na'budu, kepada matahari kami menyembah, jadi kafir gara-gara tasdid. Jauh artinya. Dau'us syams maknanya cahaya matahari. Itu bahasa Arab, artinya rada repot. Kudu bener baca nih, nggak boleh asal baca. Bahasa Inggris ada tulisan belacak, nggak boleh baca belacak, black, hitam. Nggak boleh asal baca, ada rumusnya. Lebih-lebih bahasa Arab, lebih-lebih bahasa Quran dan hadis. Ini penting. Kata Imam Amriti menyatakan di dalam nazam jurumiyahnya itu, wa nahwu aula awalan an yu'lama idil kalamu dunahu lan yufhama. Ilmu gramatikal bahasa Arab itu ilmu yang fundamental, kudu dipelajari secara mendasar. Kalamnya Allah, kalam Rasulullah, kalam ulama bisa salah bila kita tidak memahami ilmu gramatikal bahasa Arab. Balik berbicara vocabulary, qadar. Ini kalau dibaca qidr, qafnya kasrah, itu maknanya belanga, panci gede, tempat masak nasi. Apa orang Karang Tengah buat masak nasi itu? Dangdang, dangdang gede, itu qidr. Karena kita ngikutin lugatnya orang Arab yang gak bisa qaf, gidir, gidir. Bikin kebulinya berapa gidir, itu qidr, qaf. Karena mereka gak bisa qaf, g bisanya, gidir, panci besar, begitu, gidir, begitu. Kalau qafnya kasrah, begitu. Kalau qafnya fathah, dalnya fathah, qadar. Inilah materi rukun iman ke-6. Qafnya fathah, dalnya fathah. Ini ilmu bahasa, begitu.
Apa artinya dalam bahasanya itu qadar tuh? Kata Imam Al-Fayyumi dalam Misbahul Munir, kalau dibaca qadar, pengertian yang harus muncul di otak adalah hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, udah diatur dari zaman dahulu kala. Si fulan jadi presiden, nantinya berhenti. Si fulan jadi pejabat, nantinya berhenti. Udah diatur dari dulu. Kita amini, takdir dan imani. Kita dagang begini, kita dagang untung, kita dagang rugi, imani. Untung respon kita bersyukur, rugi respon kita bersabar. Itu hidup. Si fulan sehat, si fulan sakit, tergantung respon. Itu begitu, namanya qadar. Hal-hal yang ditentukan oleh Allah, apa saja, ajal, rezeki dan seterusnya, itu ditentukan oleh Allah. Itu bahasa Arabnya qadar, kata Imam Al-Fayyumi. Kalau dibaca qafnya fathah, dalnya mati. Mati itu sukun, qadr. Kalau dibaca al-qadru, maka berubah lagi artinya, maknanya ukuran. Ukuran, begitu. Kalau dibacanya qadru, ukuran atau percisnya. Kata Syekh Nawawi, hadza qadru hadza, ini percis ini, gitu. Bahasa Arabnya dalnya mati, qadru. Hadza qadru hadza, ini percis ini, begitu. Begitu. Sama begitu. Seumpama mobil apa, Avanza sama yang satu apa itu, yang sekelasnya, oh iya, Xenia. Ini percis ini, hanya beda merek doang. Yang satu Daihatsu punya, yang satu Toyota punya, padahal atasnya yang punya Atu, cuman beda merek dagang aja, begitu. Hadza qadru hadza, ini ukuran harganya, ini beda tipis lah, begitu, kurang lebih begitu. Itu bahasa Arabnya qadar, namanya qadar, begitu. Itu begitu. Terus kan qadar ini dalnya kudu fathah. Yang disebut iman kepada qadar, yang bahasa Indonesianya takdir, itu qadar. Bagaimana tuh qadar yang dalnya mati, yang ada di surat Al-Qadr? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Apakah artinya percis? Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam qadar. Percis? Enggak, mananya bukan percis doang. Biar kata tulisannya sama, dibacanya sama, tapi artinya bisa beda. Begitu, bisa beda artinya. Yang kayak begini disebut lafadz mustarok. Ini ada guru bahasa Indonesia enggak? Nih yang ngaji nih. Hah? Kan banyak guru nih. Mana guru bahasa Indonesia? Ngacung dah. Tolongin saya. Saya harus menyebut istilah. Ada enggak guru bahasa Indonesia? Enggak ada. Sarjana bahasa Indonesia. Ada. Oh ada. Ini guru bahasa Indonesia. Baik. Pak Yakub. Ya Allah. Saya tes. Kalau kata berbeda arti sama, dalam bahasa Arab namanya taraduf. Bahasa Indonesianya sinonim di dalam istilah tata bahasa Indonesia. Lawanan sinonim, kata satu artinya banyak. Apa itu Pak Yakub? Mononim, hononim, apa?
homonim. Tuh, qadar ini namanya homonim. Kalau dalam bahasa Arab mushtarak. Kalau kitab Sulamul Munawwarah, Al-Imam Abdurrahman Al-Akhdari dalam kitab manteknya menyatakan wa nisbatul al-fadhilil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani. Jadi nisbatnya lafad kepada makna itu ada macam-macam. Ada 5. Salah satunya mushtarak. Seperti dalam bahasa Indonesia kata gedang. Di negeri kita ada bahasa namanya gedang. Tulisannya G-E-D-A-N-G. Artinya apa? Tergantung. Yang ngomong siapa? Iskandar. Oh, gedang. Pepaya. Karena dia orang Sunda. Ini orang Sunda bukan ini? Enggak ada. Gedang orang Sunda tuh. Artinya pepaya. Karena yang ngomong Iskandar dari Sunda. Kalau yang ngomong dari Jawa Iskondor, Jawa pakai O. Gitu. Gedang artinya pisang. Satu kata arti berbeda. Namanya mononim. Begitu. Artinya sama seperti beruang. Beruang ini artinya apa? Tar dulu. Siapa yang ngomong? Itu pawang yang ada di Ragunan, binatang. Begitu. Beruang bisa artinya banyak uang. Dia mau beruang. Kemarin habis jual tanah tuh. Gitu. Beruang itu maknanya bukan yang di Ragunan. Beruang bisa berarti banyak ruang. Namanya lafzun mushtarak. Dalam ilmu logika, ilmu mantik itu begitu. Kita nggak bisa mengartikan satu bahasa ini. Makanya kata Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran 2 jilid, pada jilid 2 menjelang terakhir itu beliau menyatakan yahtajul mufassiru ala kitabillahi ta'ala ala arba'ata asyara fannan min funulil ilmi. Orang kalau pengen terjun membedah Al-Quran, pengen faham Al-Quran, pengen mentafsiri biar gak salah, dia kudu punya perkakas 14. Dia harus menguasai 14 disiplin ilmu. Kalau bahasa Indonesianya gelar sarjananya 14 baru bisa. Begitu. Dia harus mengerti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu lughah, ilmu asbabun nuzul. Dia harus tahu ilmu nasikh, macam-macam. Usul fiqh dan seterusnya. Enggak gampang. Quran tuh enggak gampang. Susah. Kita baca susah. Yang kalamnya makhluk. Bagaimana kalam khaliq Allah? Enggak gampang. Begitu Quran. Bagaimana tuh al-qadru yang ada pada surat Al-Qadar, yang kadang kalau hafalannya enggak mantap goyang-goyang bacanya, kelibet-libet. Begitu. Ada orang baca surat Qadar, kalau enggak mantap ngederesnya, cak-cakan. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun. Ini yang benar tul apa til? Dia bingung gara-gara kagak mantap gitu. Gara-gara ada til. Ini yang benar, tadi udah saya suruh til, sekarang til suruh tul. Yang benar yang mana? Gara-gara dia tidak faham. Ini jadi apa kedudukannya, ini jadi apa.
Itulah ngafal doang. Tapi kalau tahu maknanya nggak bakalan salah, biar gundul. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ini qadri ini ukuran, bukan. Kalau pada ayat ini kata Syekh Nawawi, al-qadri ini maknanya lain lagi, ada 3. Jadi kalau qafnya hidup, dalnya mati, yakni qafnya fathah, dalnya sukun, artinya banyak lagi. Tuh, ini ngaji bahasa doang. Tuh bahasa. Begitu. Begitu. Beda arti. Kalau Lailatul Qadar tuh artinya apa? Ada 3. Yang pertama, Lailatul Qadri itu artinya Lailatul Takdir, malam penetapan. Apa itu malam penetapan? Segala urusan-urusan makhluk, mau rezeki banyak, mau rezeki dikit, itu ditetapkan pada malam namanya Lailatul Qadar. Itu begitu kata Imam Al-Fayyumi. Rezeki apa? Maka pada malam itu doa apa aja muanjur, karena malam penetapan. Jatuh kapan? Nah, ini berbeda-beda. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu malam nisfu Sa'ban, malam 15 bulan Sa'ban itu malam penetapan, kata Ibnu Abbas. Maka malam nisfu Sa'ban doa minta apa aja manjur. Imamul Baihaqi riwayatkan hadis dan Imam Syafi'i tuliskan, dan kami kutip dalam kitab yang kami tulis, judulnya Hasul Ikhwan ala anna Hasul Ikhwan ala ihya'i lailatin nisfi min Sya'ban, menganjurkan teman-teman majlis untuk mengisi ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Apa dalilnya, dari mana nih Sa'banan? Apa yang harus dikerjakan? Doanya bagaimana? Kami udah tulis itu dalam buku itu. Panjang lebar. Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam di mana doa enggak ditolak oleh Allah. Namanya Lailatul Ijabah. Salah satunya Lailatul Qadar. Atau orang sebut kalau Ibnu Abbas malam nisfu Sa'ban. Minta apa aja di malam itu manjur. Malam nisfu Sa'ban, apa aja yang diminta qabul. Ada orang begini saudara, dia pegel usaha moratan manting, enggak hasil capek, pala jadi kaki, kaki jadi pala, gojek macam-macam. Dia doa di malam nisfu Sa'ban itu, ya Allah ya Rabbi, saya capek kerja kemana-mana ini, nggak ada juntrungannya. Di malam yang mustajab ini ya Rabb, saya pengen diberi rezeki, nggak pakai keluar-keluar rumah, duduk aja di rumah dapat rezeki timbang goyang-goyang kaki. Seminggu jadi tukang jahit. Jadi tukang jahit, jadi nggak keluar-keluar rumah, di rumah aja goyang-goyang kaki doang dapat duit. Saking manjurnya malam nisfu Sya'ban. Ada juga orang bujangan merasa dia belum nikah capek, dia doa di malam itu, ya Allah ya Rabbi, saya ini capek belum nikah, saya pengen ya Rabb hidup saya ini saban hari dikelilingi wanita-wanita. Alhamdulillah jadi tukang sayur keliling. Jadi tiap hari itu
Pokoknya manakala pagi dikelilingi ya ibu-ibu wanita juga begitu, karena memang mintanya begitu. Ada juga yang doa di malam itu, ya Allah ya Rabbi, saya capek dihina-hina orang, hidup ini udah pegel, saya pengen ya Rabb semua orang sama saya nunduk. Alhamdulillah jadi tukang cukur, biar kata kiai nunduk kudu nurut gitu. Biar kata kiai sama tukang cukur, bener nggak? Itu saking apanya tuh, manjur tuh malam nisfu Sa'ban. Malam apa malam nisfu Sa'ban tuh? Malam 15 bulan Sa'ban, malam tanggal 15, begitu namanya malam nisfu Sa'ban. Bila kemarin malam apa ya, malam Selasa purnama, besok malamnya Rebo, nah ini malam gitu umpamanya Sa'ban, ini namanya nisfu Sa'ban, malam 15. Maka saudara doa, ingetin malam 15, jangan kelewat 16, jangan kurang 14. Salah namanya. Kalau 14 namanya bukan nisfu Sa'ban, namanya nipu Sa'ban. Apaan? Nipu Sa'ban. Pas doa, ya Allah di malam nisfu Sa'ban ini, belum, besok, begitu. Nipu loh, belum nisfu. Malam 16 baru dia doa, maren lewat, jadi malam 15, begitu. Itu kadang di kampung-kampung itu dari 13 udah buat, 14, 15, 16. Oh iya, ada sebabnya. Zaman dulu susah, guru tuh susah di kampung tuh. Ada atu guru. Jadi didatengin Pak Ustadz, mimpinlah nisfu Sa'banan di musolane. Dilihat malam 15 udah terjadwal di At-Taqwa. Ini nggak bisa, ente malam 14 saja, biar jadwalnya nggak kosong. Malam 14 ada yang datang lagi, Pak Ustadz mimpinlah di Masjid Ana. Malam 15 sudah, 14 sudah, 13 begitu. Bagus kalau ikut semua, cuman pada akhirnya enggak. Gua mau udah kemarin malam 13 begitu. Mestinya tiap malam tuh ikut. Malam 13 ikut, 14 ikut, 15 ikut, 16. Ambil aja semuanya. Orang namanya baca Quran ya kan. Tiap malam juga dari 1 Sa'ban bagus, bahkan dari sekarang nih kan. Cuma dilahir, bagus baca Yasin 3 kali tiap maghrib. Bagus enggak? Bagus. Begitu. Jangan disalahin, jangan. Orang bagus. Nah, Lailatul Qadar adalah Lailatul Taqdir, satu maknanya begitu. Tapi kata Imam Mujahid, seorang pakar tafsir dari kalangan tabi'in, mengartikan Lailatul Qadri maknanya Lailatul Hukmi, malam keputusan hukum, malam penetapan. Ada juga ulama tafsir mengatakan Lailatul Qadri itu malam kemuliaan. Itu yang diterjemah dalam Quran Depak gitu. Gitu. Malam Qadar itu malam kemuliaan. Jadi banyak artinya, banyak saudara. Begitu. Bahkan ada juga ulama yang mengartikan Lailatul Qadri itu malam kesempitan. Kenapa disebut malam kesempitan? Saking berdesak-desakannya malaikat pada turun. Dengan bahasa Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam itu pada turun malaikat. Saking penuhnya jadi sempit.
sehingga matahari cahayanya di pagi hari dari malam itu enggak panas banget, bias, karena banyaknya dari malaikat yang turun, karena malaikat tercipta dari cahaya. Begitu saudara, itu arti qadar. Begitu. Qadar tuh artinya banyak. Kalau qadar kalau dibacanya dalnya fathah, qadar dalam bahasa Arab itu artinya ketetapan. Maka disebut beriman kepada qadar, kepada takdir. Apa takdir tuh? Ketetapan Allah. Yang mana ketetapan Allah ama hamba, kata Sayyidi Syekh Zaini Dahlan, gurunya pengarang daripada Kasyifatus Saja ini, Syekh Nawawi Al-Bantani, punya guru namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Di dalam kitab beliau Taqribul Wusul li Ma'rifatillahi war Rasul, qadar kata beliau, kalau dibaca qadar ketetapan, di mana kata Syed Ahmad Zaini Dahlan ketetapan Allah tuh kepada hamba, kepada kita, dah biar gampang. Ada 4. Ada ketetapan taat, ada ketetapan maksiat, ada ketetapan nikmat, ada ketetapan musibah. Enggak akan lepas dari 4 ketetapan ini. Kalau ketetapannya taat, cara kita meresponnya dengan sungguh-sungguh, penuh keikhlasan. Bila ketetapannya adalah maksiat, respon kita kudu taubat nasuha, penuh penyesalan. Bila ketetapannya nikmat, dagang untung, sehat, segala macam, maka cara meresponnya adalah bersyukur, berterima kasih, penuh kesyukuran. Begitu. Kalau ketetapannya musibah, maka kita kudu sabar, penuh dengan ikhtiar. Itu cara merespon seorang muslim sunni di dalam merespon iman kepada takdir. Gelas pecah, kita marah-marah pecah juga, enggak marah-marah pecah juga. Bagaimana cara meresponnya? Ini yang harus kita pahami. Begitu, supaya kita enggak stres amat dalam hidup. Begitu. Kalau enggak bakal stres. Stres itu ulah kita. Orang kalau masih hidup rezekinya banyak. Kalau masih hidup, nyamuk. Waktu Nabi nanya sama malaikat Azrail nih, saya mau nanya, nyabut nyawa tuh bagaimana ente betotnya? Ya Rasulullah, enggak ada betot. Saya ngintip dulu di timur, di barat, utara, selatan. Ada enggak rezeki yang nyampe sama umatmu? Kalau ada, enggak bisa saya cabut, enggak bisa. Kalau enggak ada, baru bisa. Jangankan umatmu, nyamuk. Kalau rezekinya masih dia bisa dapat dari Allah, kagak bisa saya cabut. Maka umatmu udah pegel banget tuh nyamuk, weng di kuping, di depan lagi, sampai kejem, lagi pegang mic dilepas juga, kagak kena. Emang juga rezekinya masih banyak. Maknanya kalau kita masih hidup, rezeki kita masih banyak. Jangan disetres hidup. Begitu, masih hidup rezeki banyak. Begitu, ayam aja anaknya 8.
Mana kecil-kecil, kontrakan nggak punya, kantor nggak punya, apalagi dah tuh, ya duit nggak gablek tuh ayam. Anak 8, mana lakinya si boy kagak open nyari babon-babon lagi, kecil-kecil bang. Bisa dia yakin Allah, masa gitu kurang yakin. Iman kita jangan sampai kalah ayam. Mantap. Qadar itulah respon takdir. Sabarlah, begitu segalanya akan indah pada waktunya. Inilah sekelumit daripada arti qadar dalam tinjauan bahasa. Ini Syekh Nawawi ini ulama hebat, saudara, bukan ulama sembarangan. Saya mau dongengin sedikit terkait kitab kita ini yang kita bedah ini malam ini, Kasyifatus Saja. Ini kitab nih segede gini nih, 2 bulan ngarangnya, rapi, 2 bulan doang begitu nulis, rapi. Kita ngaji dari tahun kapan ini ya? Udah berapa tahun ya? Udah 3 tahunan. Ini kira-kira tahun depan tamat nggak ini ya? Ya Allah. Itu ada 3 jilid, bukan 1 buku. Judulnya jilid 1 itu. Ada 3 apa 2 itu? Oh 2. Oh 2 kata. Hah? Ada 3 kata. 3. Iya ada 3. Jilid 1 aja udah separuh belum? Belum. 3 tahun tambah 3 tahun 6 kali 3 18 tahun. Insyaallah dah presidennya udah Anies. Begitu. Ya Allah, masih lama ya. Apa baca akhirnya aja, akhir dakwahum, lama tamatnya. Apa ngajinya dikebut aja ya? Kebut jangan. Ya, habis dah tuh bacaan kita terkait arti qadar dalam pandangan bahasa. Segini dah ngaji kita, buat tanya jawab saja, bacanya udah habis itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam.